Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang uji Pairet sampel t-test. Nama kelompok kami yang pertama ada Amir Atulisa, saya sendiri. Yang kedua ada Lisa Widya Astuti. Yang ketiga ada Zanuba Arifah. Yang keempat ada Septiani Anggun. Dan yang terakhir ada Farah Fauzia. Sebelum kita ke penjelasan, adapun pengertian dari uji Pairet t-test. Uji Pairet sampel t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Uji Pairet sampel t-test merupakan bagian dari analisis statistik parametrik. Persyaratan uji Pairet adalah data penelitian berdistribusi normal. Data yang digunakan dalam uji sampel t-test pada umumnya berupa data skala, interval atau rasio. Tujuan dari uji t-test tersebut yaitu kita bisa mengetahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Dasar pengambilan keputusan pada uji tes menurut Singgah Santoso, yang pertama, jika nilai sigma kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika nilai sigma lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, HA ditolak. Membandingkan T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai T hitung lebih kecil T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Di sini terdapat contoh soal, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Jawa siswa kelas 5 SD Negeri 1 Tajil tahun 2019. Guru melakukan 2 kali tes hasil belajar, tes sebelum dilakukan strategi pembelajaran Answer Gallery atau pre-test, dan tes setelah dilakukan strategi pembelajaran Answer Gallery atau post-test. Dengan demikian, guru mendapatkan data pre-test dan post-test yang disebut sebagai sampel berpasangan. Data yang diperoleh sebagai berikut. Langkah-langkah untuk uji Pairet sampel t-test menggunakan SPSS versi 25. Yang pertama, siapkan data yang akan diuji dalam file Excel. Dan yang kedua, pastikan data pre-test dan post-test terdistribusi normal. Bisa menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Buka SPSS, klik variabel view, kemudian tuliskan hasil pada baris pertama kolom name dan kelas pada baris kedua kolom name. Ubah kolom desimal menjadi 0 karena data kita bulat. Tuliskan hasil belajar siswa pada baris pertama kolom label dan kelas pada baris kedua kolom label. Biarkan non pada baris pertama kolom value tetap dan non pada baris kedua kolom value. Berikan kode 1 pada value dan pada label tulisan pretest klik add. Berikan kode 2 pada value dan pada label tuliskan post-test klik add lalu klik OK. B. Klik data view. Hasil diisi dengan hasil belajar siswa dan kolom kelas diisi kode 1 untuk pretest dan 2 untuk post-test. Cek analis, setelah itu deskriptif statistik, setelah itu export. B. Pindahkan hasil belajar siswa ke dependent list dan kelas ke factor list. Kemudian klik plots. B. Klik normality plot with S, kemudian klik continue, lalu klik OK. F. Hasilnya ditunjukkan gambar di bawah dan fokuslah pada bagian test of normality. E. Pengambilan keputusan, jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan uji PSS yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai sig pada pretest adalah 0,116 dan nilai sig pada post-test yaitu 0,200. Kemudian nilai sig lebih besar dari 0,05 maka pretest dan post-test berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu klik variabel view, lalu ketikkan pretest dan post-test pada kolom name baris pertama dan kedua, lalu ubah kolom desimal menjadi 0. Setelah itu pada kolom label tuliskan pretest dan post-test pada baris pertama dan kedua. Pada kolom measure pilih scale. Setelah itu masukkan data hasil belajar siswa pada data view. Klik analis, compare means per sample t-test. Langkah ke-6 yaitu muncul kotak dialog Pairet sampel t-test. Pindahkan pretest ke variabel 1 dan post-test ke variabel 2. Yaitu klik option maka muncul kotak dialog Pairet sampel t-test option. Pada confidence interval print text
tertulis 95. Artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05. Lalu klik continue. 8 yaitu klik OK, maka akan muncul output SPSS berjudul T-test. Jadi kesimpulan untuk uji T tadi yaitu penafsiran uji sampel T pada SPSS. Yang pertama yaitu tabel Pirate Sampel Statistik. Nilai persen memiliki nilai rata-rata hasil belajar min sebesar 54,62. Sedangkan nilai post-test memiliki rata-rata hasil belajar min sebesar 67,69. Jumlah siswa sebagai sampel penelitian N adalah 13 siswa. Nilai STD deviation pada persen adalah 10,300, sedangkan pada post-test adalah 10,727. Nilai STD error min untuk present adalah 2,857, sedangkan untuk post-test adalah 2,975. Karena nilai rata-rata present lebih kecil post-test, maka dapat disimpulkan ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar pada present dan post-test. Selanjutnya yaitu tabel Pirate Sample Correlation. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,350 dengan nilai signifikan sebesar 0,242. Nilai sig 0,242 lebih besar dari 0,05 dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara present dan post-test. Selanjutnya yaitu tabel Pirate Sample Test. Urusan hipotesis tidak ada hubungan pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk SD meningkatkan hasil belajar mata pembelajaran Bahasa Jawa pada kelas 5 SD di Negeri 1 Taji tahun 2019. HA ada pengaruh menggunakan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pembelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji 2019. Pedoman keputusan jika nilai signifikan tutai lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Dan jika nilai signifikan tutai lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi kesimpulannya berdasarkan tabel sampel T diketahui nilai sig tutai adalah 0,002 lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pembelajaran Bahasa Jawa pada kelas 5 SD Negeri 1 Taji 2019. Sekian presentasi dari kelompok kami. Itu tadi adalah tutor bagaimana cara kita uji T. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.